yang hubungannya dengan PKH sama BPNT itu, yang dapat seperti itu kan nggak cuman waktu pandemi aja, setiap bulan mesti dapat. Yang saya tanyakan bapak-bapak itu kategorinya apa, yang punya anak sekolah, terus ibu lansia, atau ibu hamil dalam satu keluarga itu. Sedangkan yang di sini ya namanya perubahan perekonomian manusia itu, umpama dari tahun 2019 itu dulunya miskin ya Mbak Imel. Iya. Sekarang udah kaya. Udah kaya. Iya, kenapa kok masih dapat bantuan itu terus? Iya. Sedangkan itu keluarganya nggak ada lansia, nggak ada yang anak sekolah, tidak ada bumil. Iya. Terus data itu kenapa kok masih ada? Apa nggak ada perubahan data kembali? Iya. Apa aku minta itu dicek ulang? Iya, minta dicek ulang ya. Iya, datanya itu loh. Masalahnya kan banyak yang udah nggak punya tanggungan, intinya sekolah kayak gitu loh Mbak. Sedangkan kayak kita, suami itu kerjanya kuli buruan harian lepas atau kuli serabutan, punya anak sekolah yang masih SD, SMP, dan SMA. Itu nggak dapat bantuan apa-apa. Makanya saya tanyakan, itu program PKH sama BNT itu kategorinya apa gitu ya? Yang dapat bantuan itu kategorinya apa? Sedangkan umpamanya udah nggak punya anak sekolah, udah nggak punya orang tua lansia, itu kok masih dapat gitu. Punya kayak gitu loh, masih dapat. Berarti kan datanya belum diganti, Mbak. Ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah tanyakan sama yang di desa, Mbak. Katanya udah diajukan ke sana, cuman datanya kok masih data yang lama terus yang dipakai kayak gitu loh. Iya, makanya kok padahal kan dari tahun ke tahun kan manusia hidupnya mesti berubah. Harusnya ada perubahan ya. Iya, perubahan data yang harusnya dapat. Ya, memang harus dapat. Kalau yang udah nggak dapat ya udah nggak usah. Kayak gitu. Yang tahu itu RT, Pak Lurah, Pak Perangkat itu nggak mungkin tahu semua. Karena itu lingkungan RT sendiri yang tahu apa itu udah mampu apa belum. Kayak gitu. Makasih Mbak Imel, bapak-bapak, mohon penjelasannya. Biar tetangga-tetangga kita yang nggak dapat itu bisa jelas tahu kategorinya itu kayak apa. Iya, terima kasih. Makasih Mbak Imel, assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ika yang ada di kawasan Demang Harjo ya. Terima kasih ya sudah menyampaikan pertanyaannya. Tadi habis dibahas sama Pak Goyut, tapi nanti lebih lengkapnya lagi ya, nanti sama Pak Sarei ya. Ya, kita terima telepon lagi dulu ya. Halo, Star FM. Bintang Radio Tegal ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri ya. Dari kawasan Tegal ya. Kawasan Tegal. Iya. Sebut saja Deden ya. Tapi tanpa Chandra. Deden tanpa tanda. Iya, tanpa Chandra. Kalau pakai Chandra itu Bos Star FM. Iya. Yang saya mau pertanyakan kepada bapak-bapak, wakil atau dari DPRD Jawa Tengah, ini menyimpang dari tema ya, tapi nggak jauh lah. Ini masalah apa itu namanya jalan ya, lagi-lagi jalan yang banyak orang perbincangkan, khususnya dari Kota Tegal sendiri. Itu yang dipertanyakan itu jalan yang sedang viral, bapak-bapak, yaitu jalan yang berlubang yang banyak memakan korban. Berlubang ya. Apakah dari pusat belum ada pergerakan untuk memperbaiki jalan? Karena itu sangat berbahaya sekali
bagi para pengguna jalan. Saya sendiri melihat sendiri orang naik sepeda motor itu terguling karena gara-gara menghindari jalan berlubang. Ya, yang saya pertanyakan kapan mulainya khususnya dari Kabupaten Tegal untuk memperbaiki jalan yang berlubang. Saya minta jawaban dari para bapak-bapak yang khususnya dari wakil dari DPRD Tegal, dari DPRD Jawa Tengah. Dan kalaupun itu dikerjakan ada pengaspalan kembali atau penambalan kembali, mohon namanya itu apa, diawasi lah. Oh, diawasi. Iya, diawasi karena Pak saya Deden, melihat sendiri. Iya, Pak Deden. Waktu hari Jumat di kawasan Balamoa, masa menambal jalan banyak air. Iya. Iya. Jadi intinya Pak Deden, kapan perbaikan jalan itu ya? Iya, mohon dipercepat. Maaf, karena untuk daerah mana itu? Dari kawasan Benjaran sampai Balamoa ya. Kawasan Benjaran sampai Balamoa ya. Iya. Jalannya berlubang gitu ya. Iya, Kapan diperbaiki begitu ya? Mempersulit dari para pengendara itu sendiri. Oke. Matur suwun atas partisipasi atau nanti penjelasannya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Deden ya yang sudah masuk di 0821 3439 7373. Dua penelpon kita jawab dulu atau menantikan penelpon berikutnya? Dua dulu kita bahas ya. Oh. Baik. Ya. Ya, Mbak Lester semuanya masih kita nantikan ya untuk live interaktif Anda. Untuk yang mau ikutan bertanya-tanya langsung di 0821 3439 7373. Dan nanti kita akan menjawab. Tadi ada dua pertanyaan yang sudah masuk ke 0821 3439 7373. Ada dua penelpon dan kita masih menantikan lagi untuk penelpon berikutnya. Nanti kita akan jawab bersama narasumber kita ya. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat. Tapi jangan lupa Balastar semuanya bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk Balastar yang ingin mengikuti informasi tentang Jawa Tengah bisa melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, di Twitter @kominfo_jtg, di IG @kominfo.jateng, di Facebook @diskominfo.jateng, di website diskominfo.jatengprof.go.id, ataupun juga Anda bisa saksikan di YouTube di Kominfo Jateng. Jangan lupa melestari semuanya bahwa bincang kita di hari ini nanti sampai pukul 3 sore. Jadi untuk Anda yang mau ikut gabung bisa di 0821 3439 7373 ataupun juga di WA kami di 0877 42 31 3194 ataupun Anda bisa membuka di IG kami di @star_tegal ataupun di Facebook Star FM Tegal Radio. Baik Balastar semuanya, nanti kita akan nantikan jawaban ya dari pertanyaan Balastar. Tadi ada Mbak Isna dan juga ada Pak Deden ya setelah yang satu ini. Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah akan kembali sesaat lagi. Resi gudang ini kan banyak manfaat nih. Memang kita mesti mengedukasi kawan-kawan petani untuk mau masuk ke sistem ini. Nah ini kan mau panen raya di mana-mana, biasanya kalau suplai banyak harga akan turun. Nah ketika harga turun inilah sebenarnya sistem resi gudang SRG ini menjadi penting. Cuman meyakinkan masyarakat untuk berpindah ke sini itu kan butuh waktu. Nah sekarang contoh-contoh baik diberikan. Tadi ada dari Wonogiri, ada dari Grobogan, Bumen gitu kan. Dikasih contoh, kalau mereka bisa maka akan dengan sangat
dengan baik. Konsepnya bagus, sekarang kita latihan bagaimana kita melaksanakan di lapangan. Maka rakor hari ini akan kita jadikan satu pembelajaran bersama lah untuk kabupaten lain juga mengikuti. Dan komoditasnya nanti bisa beragam. Hari ini memang juaranya masih berat. Nanti beliau Pak Wamen akan ke Brebes, nanti Bawang Merah ini mau didorong. Tadi kita bicara juga apakah mungkin nanti gerobokan kedelai begitu ya. Dan sebenarnya banyak produk lain yang nanti bisa dilakukan. Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Tak hanya 3M, kini protokol kesehatan 5M harus diterapkan untuk mengurangi resiko penularan. Apa saja sih 5M itu? Menggunakan masker yang menutupi area hidung, mulut, dan dagu. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama 20 detik secara berkala. Menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, serta mengurangi mobilitas saat tidak ada keadaan mendesak. Tidak sulit bukan? Ayo, terapkan protokol kesehatan 5M untuk diri sendiri dan untuk negeri. Jateng sehat, Indonesia kuat. Dipersembahkan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Kembali Anda ikuti Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kembali masih dari 106 Star FM Bintang Radio Tegal, dan kita masih bersama di dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui medsos Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah di Twitter @kominfojtg ataupun juga di IG di @kominfo.jateng. Baik Belestari semuanya, di sisa waktu kita sampai nanti jam 3 sore, kita akan lanjutkan tentang pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ibu Ika yang ada di kawasan Demang Harjo. Dan dari tadi Pak Sarei sudah siap sedia menjawab pertanyaannya Ibu Ika. Sudah siap sekali. Iya, sudah siap sekali. Ya, pertanyaan Ibu Ika itu menanyakan tentang kategori PKH BPNT ya, penerima itu kategorinya itu seperti apa dan adakah untuk pendataan ulang. Jadi seperti kejadian yang tadi disampaikan oleh Pak Goyut itu kan yang dulunya miskin sekarang kaya masih tetap dapat, atau sebaliknya yang dulunya kaya sekarang miskin justru nggak dapat. Jadi kemungkinan mengharapkan itu Ibu Ika itu mengharapkan untuk pendataan ulang, tapi pendataannya jangan lama-lama begitu. Silakan Pak Sarei yang dari tadi sudah siap menjawab ya Pak ya. Silakan monggo. Terima kasih Mbak Imel untuk Balastar yang menanyakan berkaitan dengan PKH BPNT. Iya. Yang saya ketahui memang masalah data itu persoalan yang sangat klasik dari zaman ke zaman ya. Karena BPS sendiri melakukan pemutakhiran data biasanya 4 tahun sekali Mbak. Itu kalau lagi bagus itu biasanya. Yeah. Mengapa? Karena data untuk 2021 saja masih menggunakan basic data tahun 2016. Jadi pantas kalau orang yang kemarin kurang mampu dalam waktu 4 tahun, 5 tahun bisa merubah nasibnya. Ataupun sebaliknya, orang yang mampu dalam 4-5 tahun kena dampak COVID menjadi berubah nasibnya juga. Jadi pendataan yang kita pegang untuk apapun jenisnya bantuan itu menggunakan data-data lama. Seharusnya tahun 2020 BPS melakukan pemutakhiran data, tapi di tahun 2020 kita kena pandemi. Akhirnya anggaran BPS juga kena refocusing untuk penanggulangan pandemi para yang terdampak. Jadi berkaitan dengan tadi Ibu Ika merasa kenapa saya tidak mampu tetapi tidak mendapatkan PKH atau
BPNT. BPNT, iya. BPNT. Iya. Jadi BPNT maupun BST. Hampir ya? itu semuanya. Itu pendataan itu jadi masalah semua, baik sekolahan, penerima bantuan. Kadangkala siswa yang sesuai dengan Dapodik mengajukan PIP, biasanya saya dengan Mas Fikri itu ya. Tapi setelah lulus baru dapat. Di sekian tahun diajukan, baru tahun lulusan dia baru dapat. Akhirnya bingung juga, anaknya sudah lulus. Tetapi PIP-nya baru keluar. Baru keluar setelah anaknya lulus. Setelah anaknya lulus. Jadi karena perubahan pemutakhiran data yang kadang-kadang telat, apalagi masalah BLT. BLT itu sebenarnya basicnya dengan desa. Ketika desa diminta oleh BPS melakukan pemutakhiran data, orang-orang yang miskin jumlahnya di tahun itu berapa, yang kaya menjadi miskin berapa, yang miskin menjadi kaya juga berapa, itu harus dihitung. Tapi ketika BPS di 2017 atau 2016 melakukan pendataan ulang pemutakhiran data, juga datanya hampir sama dengan data-data sebelumnya, jadi 4 tahun yang sebelumnya. Jadi kayaknya agak ada keengganan untuk merevisi data yang sudah basi istilahnya. Kan setiap 4 tahun, saya ingat dulu, karena saya dulu mantan ketua dewan, jadi saya agak ingat, setiap 4 tahun itu BPS selalu melakukan pemutakhiran data. Jadi kalau kemarin basis data kita yang dipegang baik di DPR maupun di lain sebagainya 2016. Data kemiskinan juga 2016 itu. Jadi kita nggak valid juga kalau bicara sekarang menggunakan data yang 4 tahun yang ke belakang. Iya. Jadinya kayak gitu. Jadi mohon maaf Ibu, jadi barangkali keluhan Ibu bisa disampaikan di tingkat RT. RT menyampaikan kepada Pak Ketua RW nanti kepada desa berkaitan dengan pendataan apakah sudah dimasukkan untuk perubahan data dari Ibu Ika. Ke BPS. Iya. Kalau selama dia mengeluh tapi datanya nggak dimasukkan, ya nggak berubah-berubah. Iya. Atau biasanya ada unsur-unsur politik juga, kepala desa juga. Contohnya apa? Ketika Ibu tidak memilih kepala desa yang sekarang, ya biasanya nggak dapat. Karena kepala desa yang jadi itu biasanya mengutamakan orang-orang yang kemarin dukung juga, kayak saya juga kayak gitu. Korban juga Pak. Korban juga karena nggak mendukung, diambilnya calonnya si A, yang jadi calonnya si B, yang B itu juga memprioritaskan orang-orang yang kemarin dukung juga. Jadi, itu berarti faktor lain ya Pak. Faktor intinya seperti itu. Kalau ini bukan data yang terselip atau belum dimasukkan ke kelurahan ataupun ke desa. Jadi Ibu Ika coba nanti dicek ulang apakah jenengan sudah didata, datanya udah masuk ke kelurahan maupun ke desa. Jadi minta ke desa, kenapa saya nggak dapat bantuan? Apa karena saya dianggap orang kaya, barangkali sudah kategori kaya juga nggak tahu BK, karena saya belum tahu rumahnya. Nah itu kategorinya itu apa Pak? Yang dapat PKH, BPNT itu kategorinya apa, yang bagaimana? Kan kalau PKH kan biasanya ditulisi rumahnya ya Mas ya, ada istilahnya gitulah, kayaknya dicap kayaknya ada kayak gitunya kalau nggak salah. Terus kadang-kala orang juga nggak mau dapat bantuan itu, tapi kalau ada stempel kayak gitu juga nggak mau. Nah itu Pak, maaf saya potong Pak. Ini berdasarkan pengamatan saya, ya memang ketika ada stempel ya Pak. Jadi kan begitu yang mendapatkan PKH maupun juga BPNT itu ada stempel di rumahnya. Nah ada beberapa warga yang memang nggak mau dengan alasan yang pertama malu itu. Otomatis karena tidak mau ditempel di rumahnya itu otomatis kan mundur Pak. Mundur untuk tidak mendapatkan PKH. Nah, dengan begitu secara otomatis kan berarti ada kekosongan, ya, ada kekosongan. Itu kan harusnya penggantian dari orang yang itu, yang membutuhkan lagi. Lah itu, lah iya, otomatis kan harusnya masuk Pak. Jadi pendataan dilaksanakan terus itu. Tapi kenapa masih ada hal-hal yang
Ibu Ika itu alami. Oh gitu. Iya. Ini demikian Pak ya, Bu ya. Iya. Ini dilanjutkan oleh Goyut. Monggo Pak Goyut. Ya, terima kasih Pak Sarei, terima kasih. Terima kasih sekali. Ini kalau yang masalah kepala desa banyak terjadi seperti itu, mendukung. Memang cara berpolitiknya yang beda. Sebetulnya kalau kepala desa ini kan kriterianya dipilih sama seperti kepala daerah. Kepala desa kan desa dikepalai oleh kepala desa, kepala daerah, gubernur, presiden. Nah, mereka itu memfungsikan ketika mereka dipilih itu seperti kita yang DPR. Padahal kepala daerah maupun kepala desa itu ketika dipilih itu setelah jadi itu tidak lagi tentang siapa yang milih saya dan siapa yang tidak. Ya. Karena warga di desa ini adalah warganya dia. Yang harus diayomi. Harus semuanya, nggak ada. Setelah jadi itu nggak ada tentang yang dukung saya atau tidak. Nah, beda dengan Sarei. Kalau Mas Sarei ini dipilih dasarnya memang ada undang-undangnya. Kenapa Mas Sarei ngasih bantuannya kepada pemilih? Karena memang di dalam undang-undangnya jelas bahwa anggota dewan wajib memperjuangkan aspirasi konstituen. Nah, yang milih ini yang memang harus ini. Kan sangat lucu kalau Mas Sarei penduduk di satu desa yang milih satu, satunya di desa lain yang milih 1000, aspirasinya diberikan kepada yang milih satu. Ya pemilu berikutnya dia nggak jadi kan gitu. Ini ada kesalahan memang kepala desa, bukan nggak ada, memang seperti itu. Tapi yang jelas begini, pendataan ini memang tidak valid. Jangka waktu rentangnya terlalu lama. Sehingga tadi migrasinya antara yang miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi miskin kemungkinan terjadi. Tapi saya punya pengalaman begini memang. Dan ini kadang swasta lebih cepat ya. Ketika kita menangani zakat fitrah umpamanya. Itu pendataan pada saat data yang tahun kemarin nggak dipakai. Ya ketika mau ada pembagian zakat fitrah gitu ya, 1 bulan sebelumnya itu harus pendataan RT baru, harus sudah panitia ya, itu harus sudah mendata betul sehingga ketika didistribusikan ya yang miskin betul-betul miskin penerima itu. Nah, itu yang mungkin karena perlu partisipasi dari masyarakat swasta. Mungkin kalau pendataan ini akan basisnya tadi adalah dari kepala desa, tapi itu kan ada catatan ya dari kepala desa mungkin tadi seperti Mas Sarei katakan. Tapi kita tidak seperti itulah bayangan kita bahwa desa bertanggung jawab gitu loh. Sehingga kalau mereka mau warganya dapat ya datanya harus valid gitu lah ya. Nah, tentang kriteria sebetulnya sudah ada semua lah, kita nggak usah ngomong tuh, baca aja kriteria yang dapat PKH itu apa bisa saja kan ada. Ya? Iya. Di Google tinggal dicari Google terus jumlah besarannya berapa tinggal baca aja. Tapi yang penting ini memang kelemahan kita di pendataan itu. Jadi pendataan yang dilakukan oleh BPS kadang tidak lagi valid untuk pada saat distribusi, sehingga timbul masalah. Saya pikir itu, Mbak. Ya, terima kasih Pak Goyut ya, dan Ibu Ika semoga puas dengan jawabannya yang sudah dijawab oleh Pak Sarei dan Pak Goyut. Dan pertanyaan, buka voice note dulu ya. Iya. Memang terjadi banyak warga yang di daerah-daerah gunung untuk menjangkau tempat ke puskesmas, mereka harus keluar uang, harus tidak kerja sehari, maka rata-rata pada minta ongkos ke kepala desa. Nah, barangkali ada kebijakan dari provinsi atau dari pusat, ada honor yang atau ganti ongkos buat para orang yang akan vaksin. Iya. Terima kasih. Tadi dengan siapa? Langsung saja. Pak Holis ini. Yang sudah WA. Sebentar, saya buka. Ini dari Pak Holis. Tadi menyambung voice note ini ya. Dari Pak Holis yang ada di kawasan Balapulang. Ini Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Yang mau menanyakan itu, kalau divaksin itu terus terkena efek samping, apa ada kompensasinya? Dan bagi yang rumahnya jauh dari puskesmas tempat vaksin, apa ada uang transportnya? Karena sebagai Pak Holis sebagai kepala desa itu digeruduk sama warganya, minta uang transport untuk
vaksin. Iya. Ya, silakan yang mau menjawab Pak Sidki. Iya Pak, saya pengen menjawab pertanyaan tentang jalan tadi yang belum sempat dijawab itu. Iya Pak Deden. Iya Pak Deden. Untuk Pak Deden ini saya memaklumi kondisi jalan, baik jalan di semua aspek ya, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan pusat itu ketika sedang musim penghujan ini rata-rata semuanya dalam kondisi rusak. Alhamdulillahnya penanganannya kalau yang dari Provinsi Jawa Tengah itu cepat, sebab Pak Ganjar itu punya aplikasi yang namanya Jalan Cantik, dan meskipun belum tidak efektif, tapi kita hargai usaha dari Pak Ganjar untuk mengetahui daerah mana saja yang jalannya rusak. Apalagi Pak Ganjar itu kalau di Twitter itu kan aktif sekali kalau misalnya ada jalan yang rusak gitu. Itu concern terhadap infrastruktur Pak Ganjar itu alhamdulillah sangat diapresiasi sekali. Semalam juga saya itu dari Bojong dan Bumi Jawa ya, dan jalan di sana memang rusak parah. Tapi saya sudah sampaikan kepada Wakil Gubernur bahwa jalan menuju Bojong Bumi Jawa ini memang harus diperbaiki secepatnya, sebab sudah memakan korban. Sebab jalannya itu di pinggir jurang. Begitu. Dan kemudian untuk menjawab Pak Kholis, ini memang semuanya sedang terdampak COVID Pak Kholis. Dan untuk diketahui vaksinasi itu bukan untuk bukan kebutuhan, bukan keinginan ya, tapi kebutuhan manusia. Kita ingin sehat maka kita memang harus berkorban gitu. Kita pengen kaya, kita harus kerja gitu. Jadi vaksinasi ini kan sebenarnya sudah disubsidi dari pemerintah. Harga satu vaksin kan sebenarnya 1 juta lebih. Tapi karena pemerintah ingin semua rakyat ini bebas dari corona, maka pemerintah mensubsidi untuk menggratiskan vaksin ini. Jadi salah satu usaha dari pemerintah untuk membasmi pandemi COVID ini adalah dengan menggratiskan vaksin begitu. Ya, terima kasih buat Pak Sidki yang sudah menjawab tadi pertanyaan dari Pak Deden dan juga sekilas tadi dari Pak Kholis ya, dan mau ditambahi sama Pak Sururul. Ya, jadi ada istilah ya, namanya kalau tidak salah itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tadi pertanyaan begitu ya Mbak Amel ya? Iya. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi, apakah dari orang yang divaksinasi kemudian terjadi sesuatu, kemudian mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Ini kalau kita mengacu kepada Permenkes Mbak Imel ya, jadi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 kalau nggak salah nomor 23 ya, tahun 2021 itu terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada penduduk ataupun warga yang mengalami KIPI. Tetapi di situ juga ada batasan-batasannya Mbak. Jadi istilahnya kalau memang itu dibuktikan secara klinis, secara kesehatan bahwa yang bersangkutan itu mengalami kecacatan misalnya ataupun mungkin sampai pada kematian begitu, itu harus dibuktikan bahwa kecacatan dan kematian itu merupakan pengaruh besar daripada pasca imunisasi tersebut. Jadi kalau memang itu yang terjadi maka pemerintah dalam hal ini memberikan kompensasi, begitu. Jadi memang di dalam persyaratan-persyaratan di sana juga disebutkan ya, permohonan-permohonan yang disampaikan kepada pemerintah itu diantaranya adalah surat keterangan dokter, diantaranya itu surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kecacatan ataupun kematian yang itu disebabkan karena vaksinasi, begitu Mbak. Jadi betul tadi kata
Pak penanya tadi, Pak Kades ya. Ya memang kalau memang kejadiannya memang dipengaruhi ataupun disebabkan sebagian besarnya bukan karena yang lain tapi karena vaksinasi, maka pemerintah melalui Permenkes itu menyediakan kompensasinya. Tetapi sepengetahuan saya memang besarannya berapa ini masih dalam proses komunikasi, koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Begitu. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya, halo Star FM. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Dengan Pak siapa di mana? Rado. Pak Rado, di mana Pak Rado? Margasari. Margasari. Oke. Langsung tutup poin untuk pertanyaannya, mempersingkat pertanyaan waktu ini. Yang pertama itu masalah jenis vaksin, Pak. Jenis vaksin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang akan divaksin, apakah itu jenisnya sama, satu jenis atau ada beberapa jenis, dalam arti satu jenis atau dua jenis. Itu kan yang pertama kan ada vaksin untuk yang pertama ya. Terus yang kedua, apakah itu vaksinnya sama atau berbeda? Terus vaksin yang diberikan nanti untuk kayak di medis atau mungkin kayak instansi lain itu ya, kayak dengan tingkat masyarakat bawah ya, apakah itu jenisnya sama atau berbeda? Itu kan. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu masalah stempel yang untuk PKH ya. Itu memang sangat sekali ya. Itu kan warga banyak yang iri ya, dalam arti karena memang tidak ada perubahan, berarti data yang sudah diajukan dari bawah itu yang perlu jelaskan RT ya, memang ya RT RW dan pertanyaannya data. Langsung Pak Rado. Pertanyaannya dengan stempel. Warga masyarakat ini saat ini itu tidak berpengaruh dengan adanya stempel. Stempel katanya sudah tidak berpengaruh apa-apa. Yang penting dapat bantuan dari pemerintah gitu kan. Walaupun di stempel satu rumah itu ada berapa stempel itu nggak masalah. Yang penting jadi pertanyaannya dapat bantuan. Pertanyaannya itu jadi supaya ada biar warga merasakan itu paling tidak ya untuk disamaratakan, dalam arti paling tidak ada proses penghentian atau apa, tapi ada pendataan baru lagi Pak. Oke. Terima kasih Mbak Hani dan juga Bapak-Bapak Dewan dari Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Rado. Pak Sarei langsung siap menjawab atau Pak Sururul? Ya. Jadi sebetulnya diskusi tentang vaksin sudah pernah kita sampaikan ya Mbak ya. Memang kalau vaksin itu sebetulnya yang lebih pas untuk menjawab dan menyampaikan itu adalah ahli vaksin. Artinya tenaga medis, tenaga kesehatan lebih pas begitu. Tapi yang jelas kami berdasarkan pengalaman kami berempat di sini, anggota DPRD sudah divaksin, sudah 2 kali. Masing-masing kita sudah 2 kali dan menggunakan vaksin yang sama, yaitu Sinovac. Nah, pertanyaannya apa dengan tahap kedua itu harus sama vaksinnya? Ya, menurut saya memang harus sama. Menurut saya, ya mudah-mudahan ini juga termasuk pendapatnya ahli kesehatan ya Mas ya. Satu itu, kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Untuk yang kedua tadi berkaitan dengan stempel lah dan mengharapkan itu pendataan tadi usulan itu. Sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Rado itu usulan dan sudah kita sampaikan tadi bahwa pengalaman ini ya mestinya ada pada DTKS lah istilahnya begitu, data terpadu kesejahteraan sosial yang ini kemudian harus ada perubahan setiap waktu dan berkala. Ini kalau betul-betul DTKS ini bisa update terus, artinya data terpadu ini selalu update, maka ini insya Allah tidak akan terjadi kaitannya dengan yang kaya masih dapat, kemudian yang miskin nggak dapat, kemudian yang sudah meninggal masih tercatat dan seterusnya. Jadi intinya itu Mbak, jadi semangatnya adalah DTKS harus selalu update dan diperbarui agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Saya kira itu closing statement-nya.
Oke, terima kasih ya. Atau mungkin nanti ada penciptaan aplikasi khusus yang untuk pendataan bagi siswa untuk masyarakat miskin ya. Nanti aplikasi secara khusus atau mungkin masyarakat sendiri yang meng-online-kan sendiri begitu ya. Oke, terima kasih Pak Sidki, Pak Sururul, Pak Goyu dan juga Pak Sarei yang sudah hadir di studio kami dalam acara dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui medsos Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, di Twitter @kominfo_jtg, di IG @kominfo.jateng, di Facebook @diskominfo.jateng, atau di website di diskominfo.jatengprof.go.id, ataupun juga bisa Anda saksikan di YouTube di Kominfo Jateng. Oke, Mbak Lestari semuanya, terima kasih atas kebersamaannya dan insya Allah ketemu lagi di ajang yang sama. Saya Imelda Hani menyampaikan terima kasih dan yang pasti tetap semangat untuk raih yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 Star FM Bintang Radio Tegal. Demikian telah Anda ikuti Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sampai jumpa di Talkshow berikutnya.